Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam bimbingan dan pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, kembali kita ingin menyampaikan atau menghadirkan suatu berita yang terkait dengan masalah dinamika, masih terkait masalah dinamika politik Pilpres atau Pemilu 2024 yang akan datang, di mana kalian berbagai kelompok-kelompok masyarakat mengorganisir diri untuk mendukung capres-capres yang mereka inginkan dengan membuat kegiatan bermacam-macam kegiatan. Nah, kawan-kawan sekalian, kali ini ada kegiatan dikatakan ribuan warga Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah, di Jateng Selatan, mendoakan Anies Rashid Baswedan dan Partai Nasdem. Nah, kawan-kawan sekalian, coba kita ingin melihat dulu sebelum kita berita yang kita ambil dari dari Indonesia Today, ya, kawan-kawan sekalian. Baiklah kawan-kawan sekalian, ribuan warga Nahdlatul Ulama mengikuti acara doa atau munajat dan sholawat untuk kemenangan Anies Rashid Baswedan dan Partai Nasdem. Jadi ini mereka juga kelihatannya juga akan memberikan dukungan terhadap Partai Nasdem, ya. Acara yang digelar Jaringan Silaturahmi Kiai Kampung, JSKK, Jaringan Kiai Kampung, Silaturahmi Kiai Kampung, bersama para Kiai Nahdlatul Ulama NU ini digelar di lapangan Geraha Alfa Tinggarjaya, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, di Banyumas, ya, Jawa Tengah pada Kamis, ya, 25 Mei 2023 malam. Ya. Berarti kemarin malam, ya, kemarin dulu malam. Ribuan warga Nahdiyin dari wilayah Jawa Tengah Selatan seperti Banyumas, Cilacap, Banjarnegara, Purbalingga, dan Kebumen memenuhi lokasi acara. Mereka secara khusus berdoa, bermunajat, dan bersalawat agar Anies menjadi Presiden Indonesia serta Nasdem memenangkan pemilu 2024. Saudara sekalian, Hadroh Majelis Salawat Merah Putih yang melantunkan salawat disambut dengan sukacita oleh para hadirin dengan bersolawat sambil mengibarkan bendera merah putih dan bendera bertuliskan Haji Anies Rashid Baswedan, Presiden 2024, katanya. Saudara sekalian, Ketua Umum JSKK Kiai Haji Ahmad Zainuddin Abbas dalam sambutannya menyampaikan harapan dan keinginan untuk Anies Baswedan agar mendapat amanah dari rakyat untuk menjadi Presiden 2024. Anies Baswedan adalah sosok yang islami dan dekat dengan ulama serta rakyat, katanya. Ya, memang saudara sekalian, bila kita bandingkan, ya, dari 3 capres yang hari-hari ini sudah diusung oleh partai-partai, lihat dari perilaku keseharian, walaupun kita tidak dekat, tetapi ini termasuk juga pengetahuan keagamaan, kedisiplinan dalam menjalankan ibadah pada agamanya, tentunya Islam, karena tiga-tiganya Islam. Banyak orang mengatakan Anies jauh lebih islami, ya, islami dan pengertian, punya pengetahuan, menjalankan moral Islam, gitu, ya, akhlaknya terjaga, gitu, dan ibadahnya juga terjaga, setidaknya kita tahu, dan banyak orang mengatakan seperti itu dibanding misalnya yang lain. Walaupun seperti Pak Prabowo maupun Pak Ganjar juga tentunya beribadah juga, ya, tetapi mungkin ada sisi-sisi yang kurang, mungkin dalam konteks pengetahuan atau dalam konteks pembelaan, ya, perhatian, ya, ketika mereka menjadi pemimpin, ya, dalam kegiatan-kegiatan keislaman itu Anies dianggap melampaui mereka-mereka. Nah,
Kita lanjutkan kawan-kawan sekalian. Menurut Gus Abbas, sapaan akrab Kiai Haji Ahmad Zainuddin Abbas, Anies Baswedan sangat dekat ulama di Jawa Tengah dan Jawa Timur, antara lain seperti Kiai Haji Yazid Mahfudz, Kiai Haji Najih Maimun Juber, Kiai Haji Labib Sodik Benda Brebes, Gus Baha, Gus Maksum Faki Langitan, dan lain sebagainya. Gus Abbas mengaku senang bisa bermunajat, melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dan bersalawat di malam hari bersama para hadirin. Besar harapannya Mas Anies jadi presiden, berkah untuk kita semua, berkah buat bangsa kita. Mas Anies orangnya Islami, beliau cucunya pahlawan nasional, pahlawan bangsa Indonesia. Beliau dekat dengan banyak ulama, katanya. Gus Abbas pun berharap dengan kegiatan yang berlangsung ini bisa memudahkan langkah Anies Baswedan untuk melanggeng mulus pada Pilpres 2024 yang mendatang. Harapannya semoga dengan adanya kegiatan doa bersama ini, langkah Pak Anies Rashid Baswedan dipermudah untuk menjadi pemimpin negeri ini. Semoga Nasdem diberikan kemenangan pada pemilu 2024 yang akan datang, ungkapnya. Selanjutnya dikatakan, tak lupa Gus Abbas juga mendoakan agar Nasdem diberikan kekuatan terhadap badai tsunami yang melanda Ketua Umum Surya Paloh dan jajarannya. Ya, yang dimaksud badai tsunami itu yang kemarin itu, yang sekjen Partai Nasdem ditetapkan tersangka dugaan korupsi program BTS itu di Kominfo. Kami mendoakan semoga badai tsunami yang sedang melanda Partai Nasdem segera berlalu, serta Surya Paloh dan segenap DPP Nasdem senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau selanjutnya. Panitia acara Dr. Hantus Kiai Haji Effendi Abdul Karim mengatakan acara ini mendapat dukungan dari Restu Kiai Haji Maksum Faki Langitan. Kegiatan sayur salawat menuju perubahan Indonesia bersama Anies Baswedan dan Nasdem berjalan lancar dan sukses. Ribuan masyarakat sangat berbahagia menyambut kegiatan kali ini. Ini menjadi momentum yang penting untuk rakyat Indonesia. Selanjutnya, saudara sekalian, Habib Lutfi Abdullah Al-Atas, Gus Faizun, dan Umi Atik yang memimpin maulid serta salawat dalam kegiatan sayur salawat menuju perubahan Indonesia bersama Haji Anies Rashid Baswedan dan Nasdem. Antusias masyarakat Jawa Tengah bagian selatan sangat khusyuk dalam berdoa dan bersalawat bersama. Tausiah internal yang dibawakan oleh Kiai Haji Nuruddin juga mengajak masyarakat Indonesia untuk senantiasa bersalawat kepada Allah. Dan juga beliau mengajak masyarakat dan rakyat Indonesia untuk dapat memilih pemimpin yang amanah, religius dalam memimpin Indonesia. Kegiatan syair salawat menuju perubahan Indonesia bersama Anies Rashid Baswedan dan Nasdem ditutup dengan doa bersama untuk kebaikan serta keselamatan bangsa Indonesia. Hadirin tanpa khusyuk terlihat dari wajah jemaah yang hadir terpancar harapan untuk Anies Baswedan menjadi Presiden Indonesia 2024 yang akan datang. Nah, kawan-kawan sekalian, ini kan jadi kegiatan seperti ini beberapa waktu yang lalu juga di daerah Jawa Tengah juga salawat bersama juga menghadirkan capres lain seperti Ganjar Pranowo yang juga hadir, ribuan orang juga yang kalau tidak salah dihadiri oleh Habib Syekh. Ya, ini juga seperti itu, Anies juga. Jadi ini adalah kegiatan relawan yang itu sudah harus bergeliat terus-menerus untuk juga mengingatkan kepada warga supaya ya tim-timnya tentunya bergerak terus yang berbasis para ulama, para kiai terutama Jawa Tengah, Jawa Timur, untuk mempromosikan dan mengingatkan kepada warganya bahwa pemimpin 2024 yang akan datang itu menurut mereka itu harus Anies Rashid Baswedan. Demikian juga di kegiatan lain yang mereka dukung, misalnya Ganjar atau Prabowo juga akan mengatakan hal yang sama, bahwa Ganjar adalah pemimpin yang diharapkan
untuk memimpin, figur yang diharapkan untuk memimpin Indonesia ke depan, dan menurut versi mereka tentu yang terbaik. Nah, akan halnya seperti dikatakan oleh majelis yang mereka bersalawat tadi dan tim-tim yang mereka menggalang untuk mendukung Anies Rais Baswedan. Jadi ini adalah kegiatan yang biasa, normal, saudara sekalian. Dan banyak orang memberi pesan terhadap berbagai kegiatan seperti ini harus mencerahkan. Yang kedua juga menghadapi pemilu atau demokrasi sebagai pesta demokrasi 5 tahunan ini, yang tentunya akan di dalamnya kita harus memilih wakil-wakil kita baik DPD maupun DPR RI di semua tingkatan, juga pemimpin baru, pemimpin negara yang baru, presiden dan wakil presiden, dan itu adalah hak setiap warga negara. Jadi warga negara punya hak menentukan pilihan sendiri. Karena itu acara-acara seperti ini selain juga memberi pelajaran dan memperkenalkan figur yang bersangkutan yang dianggap tepat untuk terutama Pilpres ya, Capres, untuk memimpin Indonesia ke depan, ya sekaligus juga harus memberi pemahaman kepada semuanya bahwa ini pesta 5 tahunan dan ini hanya untuk menggunakan hak pilihnya, sehingga kita harus jaga saja, tidak boleh kita intimidasi, kita boleh kita curangi, kita boleh kita merusak hubungan karena perbedaan hubungan perkawanan, hubungan keumatan, hubungan sebangsa dan negara sebagai warga karena perbedaan penilaian dan penentuan pilihan masing-masing itu, atau pemberian hak pada saatnya, sehingga pesta ini kita nikmati saja sebagai sebagian dari pesta demokrasi seperti ini, kita nikmati sebagai sebagian dari menunaikan tugas sebagai warga negara dengan sebaik-baiknya, sehingga yang tidak perlu juga harus memberi muatan dan motivasi penghormatan kepada sesama warga yang berbeda dengan kita. Nah, oleh karena itu kegiatan-kegiatan seperti ini juga harus dihargai, karena di dalam juga adalah anjuran-anjuran untuk pendidikan moral, akhlak dan lain sebagainya. Apalagi kita bersalawat, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kawan-kawan sekalian, saya kira juga memang gerak ini kita sebut sebagai gerak cepat para relawan di masing-masing, baik itu yang mendukung relawan Anies Rashid Baswedan, relawan Ganjar Pranowo maupun relawan Prabowo Subianto. Kita lihat dan berkompetisi dengan sehat, berkompetisi dengan gagasan, berkompetisi juga dengan konsolidasi, membuat kegiatan-kegiatan yang menarik umat, seperti juga sekaligus sebagai bagian dari munajat kepada Sang Pencipta semesta, pemilik alam semesta, supaya pemilik alam semesta merestui apa yang menjadi perjuangan masing-masing. Terima kasih kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.